memang manis, indah, menarik, lezat, nikmat, gemeske. Lho wong kok iso kaya ngono. Sugih, siapa yang nggak pengen? Urip kok kaya ngono penake. Siapa yang nggak kepengen? Tapi kalau kita lihat akhirnya, gimana Bapak Ibu? Ya Allah, ternyata benar-benar dunia itu mata ulu-ulu, menipu. Dalam sekejap bisa lenyap, tinggal hanya bayangan fata morgana. Zaman dulu aku tahu suge, akhirnya tinggal cerita. Wah aku biar pengen ngomong, tinggal ngangkat. Ada orang cerita, nggak tahu saya ini. Pokoknya saya pengen mobil gitu aja. Terus saya berangkat ke showroom, terus saya beli. Enggak banget cerita kayak gitu. Nggak lama dari itu aku lagi debt collector. Bingung kan? Kelihatannya manis, tetapi kalau jalannya salah, pahitnya nggak ketulungan. Kita ini alhamdulillah Bapak Ibu masih enak, ngerasa ke tahu enak, ngerasa ke tahu susur gitu. Wah, kok enak banget. Mendoan enaknya luar biasa. Sayur gambas kayak sambal bawang, oh itu ya Allah nikmatnya luar biasa. Kita itu jangan menginginkan yang kita tidak mampu. Liane udah tuku motorannya, kepengen balik ini mau nyedai mak nemak. Waktu itu kebutuhannya banyak, ngantar anak sekolah. Ini alasannya macam-macam. Nanti kalau mama mau pergi lebaran kemana-mana, saya bisa nganter. Tapi tolong dong mak, pinjam sertifikatnya. Saya mau utang jadi mak yono. Murah tegel. Padahal tanah ini sudah dikasihkan, jatahnya warisannya yang lain. Hidup model-model begini ini menyiksa. Apa bedanya nyaur utang nyicil dengan menabung? Kita cuma tambah sabar sedikit aja, nggak harus punya sekarang, tapi tabungan kita nyampe baru kita beli. Nawani utang setengah mati manisnya, tapi begitu bagian nagih kayak macan arep ngemplok, wes mbok lorong gletak tapi diparani kowe kudu bayar, Pak. Kowe nggak peduli kita dalam kondisi apa. Ketika penagih itu datang, kenapa kita tidak mewajibkan diri kita untuk menabung? Bapak Ibu sekalian, ada contoh langsung ketika orang itu gila harta zaman perang Uhud, itu Nabi isih nyanding loh, bisa ditanya langsung, bisa menjawab langsung, Allah memberi jawaban langsung. Itu manusia sudah dilupakan oleh harta. Oh itu sangat sudah tenang, sudah mau rebutan, kita harus ikut, nanti kita nggak dapat apa-apa. Ternyata itu membunuh semuanya, mengalahkan semuanya. Yang kelihatannya menang, orang si teman tadi malah kalah. Kita pengen mati dalam keadaan menang atau mati? Menang, nyaman, tenang, puas, ridho apa ya? Ya nanti umpamanya irji'i mati dalam keadaan irji'i robiki dia tempat dia dalam keadaan dia tempat dia. Orang pengen mau mati sia-sia ditagih hutang rono-rono mati ngenes. Barusan ada cerita orang mantu mewah-mewah akhirnya rampung ke rumah sakit ditagih hutang. Kita mau yang mana? Bapak Ibu sekalian, ada lagi dalam perang Hunain. Perang Hunain itu kemarin saya cerita ketika Fathul Makkah. Bagaimana Nabi menangis lapor sama Khadijah. Aku anggap cerita ke Khadijah sama Rasulullah mesti aku melu nangis. Bagi saya itu contoh apa ya, cinta yang sangat agung. Bagaimana pengorbanan Khadijah yang luar biasa. Sampai semua hartanya habis, dia masih bilang kalau perlu gali kuburan saya, ambil tubuh saya, tulang saya untuk tongkat panjenengan. Itu habis-habisan itu. Begitu Rasulullah mencintainya sampai semua orang sibuk nostalgia di rumahnya dulu. Orang-orang Muhajirin itu Nabi kemana dan menangis. Wahai Khadijah, sekarang Islam menang. Persis kamu benar betul sodakti Khadijah. Menang. Nangis Rasulullah ngapa kok ya Khadijah orang menangis gitu loh. Sesudah itu kemudian ada tantangan perang
dari dekatnya situ, kampung Taif, namanya suku Hawazin dan Thaqif. Mereka, Taif itu daerah subur, mereka orang kaya-kaya, tidak seperti Mekah yang kering ya. Taif itu subur, sehingga orangnya kaya-kaya, bentengnya kuat-kuat, pasukannya hebat. Mereka mau Mekah kan dore perang, beto karo EDW, kaya awake dhewe saiki. Anu wong Islam kan awake dhewe menang. Ketika itu orang-orang Islam sudah jumlah 14.000 untuk berhadapan dengan orang-orang suku Hawazin dan Thaqif. Tumbuh sombong toh, zaman perang Badar 300 lawan 1000 menang. Di perang Mu'tah 3.000 lawan 200.000, kita nggak kalah. Ketika 14.000 lawan orang kecil, sombong sudah ada di sini. Pada saat itu langsung pasukan Islam balas dari Gusti Allah, hampir saja kalah, dan orang banyak yang baru masuk Islam lari banyak sekali. Jadi gunung-gunung begini, pasukan Islam di tengah. Berarti suku Hawazin dan Thaqif itu sudah di gunung-gunung ini dipanah. Bahkan Khalid bin Walid pada saat itu sampai luka parah. Sampai Nabi nyuruh pamannya Abbas teriak, wah itu Aqabah, wahai orang-orang yang punya perjanjian, iki loh Rasul masih di sini. Akhirnya orang seperti digerakkan kembali, akhirnya iya kami datang melindungi Rasulullah. Dan akhirnya alhamdulillah ketika kesombongan itu terkikis habis, pertolongan Allah datang, malaikat-malaikat datang membantu, sehingga pasukan Islam waktu itu mengalami kemenangan. Ketika menang melawan suku Hawazin dan Thaqif, kekayaannya luar biasa, harta rampasannya, ghanimahnya luar biasa. Saat itu Rasulullah membagi harta rampasan. Kemarin saya jelaskan ya, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk fakir miskin, untuk janda-janda, yatim-yatim. Yang 4/5 dibagi rata sama orang yang perang. Ketika ghanimah dari Hawazin dan Thaqif, tapi beda, baginya beda. Orang-orang Islam yang baru aja masuk Islam, orang-orang Mekah, sekitar Mekah yang baru saja masuk Islam, sama Rasulullah dikasih banyak-banyak. Ini Abu Sufyan 100 ekor unta, ini banyak-banyak. Orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam lama, 4 ekor ya, kamu 5 ekor ya, kamu dibagi sedikit sekali. Orang Ansor protes, tapi nggak berani ngomong sih, kasak kusuk. Wah, Nabi udah ketemu mbak sedulure, wis lali mbak awake dhewe. Wis kumpul mbak wong sak kampunge, udah lupa ta sama. Ketika Nabi mendengar itu, Nabi datangi orang-orang Ansor. Wahai orang Ansor, saya dengar kamu bilang begini. Bukan saya ya Rasulullah, itu loh, cantom-tom niku loh, pemuda-pemuda itu. Kita enggak berani protes sama penjenengan ya Rasulullah. Ini kan anak-anak muda itu. Terus Nabi ngomong, wahai orang Ansor, apa kamu nggak ingat toh ketika kamu perang terus antara Aus dan Khazraj 150 tahun perang terus, aku teko, kamu jadi bersatu, kamu dalam kesesatan, aku datang memberi petunjuk, membuat kamu jadi punya Gusti Allah yang benar, bukan berhala-berhala. Ketika kamu bercerai-berai, saya datang dan mempersatukan kamu, kan ya benar toh, benar ya Rasulullah, benar. Rasulullah kemudian bilang, wahai orang Ansor, kenapa kamu nggak bilang, wahai Muhammad, ketika kamu dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaummu, kami yang melindungi. Ketika kamu dalam kemiskinan nggak bisa makan, kami yang ngasih makan. Semua dengan seluruh orang-orang Muhajirin. Ketika kamu nggak punya rumah, kami yang memberikan tempat berteduh. Diungkapkan macam-macam sama Rasulullah. Kalau kamu bilang kayak gitu, kan ya benar, nggak salah itu. Semua orang tidak bisa bilang itu tidak. Sebab kamulah penolong. Makanya namanya golongan Ansor, itu orang yang penolong, melindungi kita, melindungi kami orang-orang Muhajirin. Kenapa kamu nggak katakan itu? Rasulullah sampai terus ngomong, wahai orang Ansor, wong-wong Mekah kuwi wis seben entuk pirang-pirang harta ghanimah sebanyak itu biar dia pulang bawa onta-ontanya. Tapi kamu akan pulang ke Madinah membawa aku. Saya akan ikut kalian. Ya Allah, kalau kamu sampai milih di antara banyak jalan, orang Ansor memilih jalan ini, walaupun jalan itu sulit,
saya akan memilih bersama denganmu di jalan yang sulit itu, wahai orang Ansor. Saya akan pilih jalan itu. Apa kamu kurang puas? Mereka bawa harta-harta, tapi kamu bawa pulang aku sama kamu terus. Ketika mendengar kalimat Rasulullah seperti ini, wong Ansor saku pirang-pirang do nangis kabeh. Menangis terharu. Iya, kami puas dengan bagian kami puas, kami selalu bersama engkau ya Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakan orang-orang Ansor dengan seluruh keturunannya. Ampuni semua dosa orang Ansor sampai semua keturunannya. Jadi anak turunnya udah lahir, wis ditungani Rasulullah. Dan itu mustajab sekali Rasulullah itu. Ini loh gambaran dari semula yang saya bilang. Kalau orang gila harta ya biar dia bawa harta. Tetapi ketika kita ini pas-pasan, ketika kita ini hanya sekedar cukup, ketika kok sekedar cukup itu luar biasa. Kita hanya cukup lah. Urip kok wis pas karo cukup terus njaluk apa meneh. Apalagi di sana kita insya Allah Rasulullah sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Berbahagialah panjenengan, nggak repot ngurusi. Jadi orang sugih itu pakai urusan repot. Biasa-biasa kan enak. Piring untuk apa banyak-banyak itu anu bagus, ada toplet bagus, ada anu. Omanya cilik dihadapi nanti. Secukupnya aja, ada sofa bagus beli, ditotok wis ora iso. Omah wis ngepres. Kenapa enggak kita syukuri? Dengan kita tidak banyak mikirkan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya sekunder, yang sebenarnya itu orang butuh-butuh banget. Yo kok tanggane kok kordennya ganti, kursinya ganti mau lebaran, masa kita nggak ganti? Kita ngoyo membeli sesuatu yang hanya karena tetangga. Terkosong di akhirat itu. Dengan Ramadan ini rasa meri di sini ini dibuang jauh-jauh. Kenapa orang itu ada pembagian dapat mie 1 dus, kok aku bersetengah dus? Mau nira deh pikiran apa-apa, ketika dapat mie setengah dus malah bingung, jengkel sama tetangga, protes sama yang ngasih. Padahal kemarin nggak apa-apa loh, iki entuk mie separuh, nggak bersyukur malah jadi tambah musuh. Itu namanya penyakit hati. Itu orang kok dapat pembagian beras 10 kilo, aku cuma 5 kilo. Itu orang kok dapat beras sampai 1 sak 25 kilo, aku kok gue 10 kilo. Hati kok yang ngono kok dipelihara. Meri. Yang selalu kilo mungkin anaknya apa dulu yang fotokopian kita yang 10 kilo turah dipangan kalau diabetes ya anu udah dimangan itu sidik misalnya gitu sedikit tapi berkah itu luar biasa, nggak bisa dihargai dengan harta. Saya kalau ngisi pengajian, ngisi ceramah, ngisi khutbahnya gak ada masjid kono tak titene masjid kono mesti nek aweh ono sarung, ono baju lengkap. Kok saya ini kok gurungnya sarung tok ya. Udah masing sentimen mbek aku ya. Arep ganti aku dadi khotib ya. Tuh taknya gitu. Apalagi orang yang ulama. Apalagi orang yang suka ceramah agama. Dan Quran kan ana kabur maktan. Indallah. Sangat marah Allah ketika kita ngomong apa yang tidak kita lakukan. Ceramah yang ngandani wong ini kita tidak melakukan, malah melakukan sebaliknya. Malah merina. Jaga hati kita ini loh dijaga. Nun sewu untuk orang-orang yang suka ceramah itu besok di akhirat di neraka itu ada orang yang disiksa luar biasa sampai yang lain itu heran. Kamu itu dulu kenapa kok siksaanmu sampai kayak gitu? Penghuni neraka sesama penghuni neraka sampai gumun. Ternyata orang itu ngomong, saya dulu tukang ceramah tapi saya melakukan sebaliknya. Aku tukang ngomong nih aku iso nglakoni. Malah saya melakukan yang sebaliknya. Itu siksaannya lebih luar biasa.
hati-hati. Ketika kita sudah mau ngomong dan itu didengarkan oleh orang, hati-hati. Hati-hati betul. Kalau bisa ojo ngomong sing ora mbok lakoni. Ngomonglah apa yang mbok lakoni. Memang mungkin narsis ya, tetapi lah memang lakoni ini koyo ngene. Saya ngomong soal kesederhanaan, sederhana ya itu harus sederhana. Boleh aku mangan ning warung sederhana. Jadi jangan keliru ya dengan kalimat sederhana. Sederhana ki. Contoh suami saya di Mandua, pokoknya kerja bawa sepeda, naik sepeda, punya mobil, punya motor, numpak sepeda, ayo olahraga. Jalannya datar timbang ngetai. Saya ini neng Kamil, dia neng Patimura. Ayo numpak sepeda, poso-poso. Nenggone jalan sebelah sana jembatan Banjir Kanal itu kan jalannya agak naik itu, Barito itu, agak naik. Mulai lemes kayak nangis-nangis. Aduh, oh, sepeda tak genjot neng kono, ora iso maju-maju. Itu sederhana betul. Artinya memang saya susah yo. Nek wis ngono kan ngerti to Pak, kae lho wong lho ana wong dodo, wong gori, wong ngomong angker kosong. Harus dilatih. Ketika kita punya tanpa capok, Bapak sudah pensiun, sudah tua, sepedaan sampai di jalan arteri, Bapak ngelak, terus mandek nih nggak misal wet ngombe, bawa gelas aqua dhewe. Mantan anak buah liwat nggawa mobil, gua lah bingung pun Pak monggo niki dias to kan. Ora, mungkin delok Bapak lungguh ning nggon misal wet terus karo ngombe ambek keringetan ngono mungkin melas ngono kok kepalaku kok dadi koyo ngene to nasibe. Tampilan sederhana itu tidak mengurangi harga diri. Dinyek wong iki nek wong sugih ora masalah, tapi dinyek wong nek wong melarat dinyek waduh. Aku belanja 15 rupiah, anak saya yang besar masih bayi, 5 rupiah bayam, 5 rupiah tempe, mangpi, gampang bawang, lombok, muto, semuanya. Orang belanjanya 300 rata-rata. Diloke karo bakule. Cek ngirit men ngono be. Jadi kayaknya tuh cuman orang ngomong gitu aja nangis. Karena memang aku tuh dia delok ngene tampilanku wis dasteran wis kering, beratnya 36 kilo, bayangke. Hasil panenan dari sini semua masuk ke rumah itu. Aku ora wani ngopo-opo. Moro aku teko meme pari aku melu, moro aku teko napeni aku kudu. Ning aku ora wani aku. Padahal adikku, adik bapak, adik iparku datang. Mbak ini siapa? Pari sing dipepe sing ndi Mbak sing wis dipepe. Kuwi langsung diundangke dokar. Tumpak ke digawene Sleman ora balik. Mertua saya nanya, "Oh, ini Rene?" "Nggih, Pak." Ketawa. Mertua saya cuma ketawa. Jadi aku batin, seandainya aku jual pun itu paling mertuaku cuma ketawa. Tapi ora apa-apa mati di lumbung padi. Kan punya harga diri, tapi yo kuwi mau TBC Pak aku. Waktu aku paru-paruku flek. Jadi gengsi itu ternyata mahal. Makan tuh gengsi TBC tenan aku. Tapi Bapak Ibu sekalian, cara hidup saya yang gengsinan ini saya tanamkan ke anak-anak saya. Itu ternyata membuat mereka tidak pengen dengan kekayaan orang. Dia bersyukur ala kulli hal. Dari di Pontianak dengan penghasilan yang luar biasa dipindah ke Sintang dengan sama 2 minggu orang-orang dioperasikan. Malah dia berteman asyik dengan Gus Bahar. Nggak ada keluhan. Alhamdulillah tuh aku bisa banyak ketemu keluarga. Nek aku jadi kepala rumah sakit, aku bebas. Saya bisa seminggu di rumah nungguin anak bojo, ketemu ibu, ketemu ayah. Banyak kalau kita mau syukur Bapak Ibu.
cari sisi-sisi lain yang bisa kita syukuri. Malaikat Israel gemes loh. Kemudian ketika numpak mobil motorannya terus ngepot gini. Ora to Pak, ora to Mas Andil. Ojo ngepot-ngepot ojo ngawur. Kemudian karo ngece. Sing ya Mbak. Nah, kemudian ambil nyelip. Nonik apa gitu. Enggak malaikat Israel gemes. Semoga Ramadan yang sudah kita jalani selama ini mampu merubah hati, pikiran, pola hidup, perbaikan dalam segala hal. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Semua akan kita pakai. Sholat rawatib tetap nih Bapak Ibu, walaupun nanti Ramadan sudah berlalu. Yang paling berat 4 rakaat sebelum zuhur. Kita biasa jadinya enteng, jadinya otomatis kita lakukan. Sudah nggak paksaan lagi, otomatis. Setiap kita mau sholat zuhur, otomatis 4 rakaat itu kita lakukan. Selalu memperbaiki berwudu, menjaga kesucian, tetap istiqomah, tadarus istiqomah, sedekah istiqomah, biasakan menyelipkan uang sedikit, jaga-jaga punya ketemu yang membutuhkan ini motivasi. Di rumah kok banyak apa itu kita ambil sedikit. Kok ada mie banyak, kok ada beras banyak, ini bawalah 1 kilo atau masukkan di bagasi. Ketika panjenengan ketemu orang yang membutuhkan, ini pas ini. Kita berikan, kita ambil di jok motor itulah. Kan cukup. Coba kita biasakan dulu, kita istiqomah. Insya Allah selamat sepanjang perjalanan hidup kita, dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu nanti akan tunggu libur panjang. Selamat jalan, semoga lancar di perjalanan, selamat sampai rumah, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan istri, dengan orang tua, adik-adik. Selamat membersihkan kamar mandinya orang tua. Mumpung ada kesempatan, orang tua kita ini sudah tua, ojo ngantek kepleset. Itu ibadah yang luar biasa. Diniati kaya ngono kuwi ibadah yang luar biasa. Nek tahun wingi aku minta tolong Bapak Ibu jemur kasur, sekarang saya minta kamar mandi orang tua, lemarinya orang tua diberesi, kadang-kadang campur apa gitu ya, namanya orang udah tua. Selamat bersih-bersih diniati, ikhlas, semua itu akan jadi ibadah. Bapak Ibu, saya yang ngobrol panjang selama ini, kalau saya salah-salah, keliru-liru, kelihatan galak, aku dhewe iki mandang ngrungokke dhewe iki ya Allah suaraku. Kok ora ketok nek wis 73 jalan. Kok iso galak suaranya. Tapi percayalah Bapak Ibu, dari sini itu saya mencintai panjenengan. Saya menyayangi panjenengan. Saya hanya pengen mengajak panjenengan semua untuk satu visi, satu misi dengan saya dalam mengelola Aku Salim. Cerita-cerita dongeng-dongeng kemarin yang saya sampaikan, tolong besok kalau panjenengan ketemu dengan anak-anak di kelas agak disinggung-singgung sedikit, sampaikan kepada mereka bagaimana para sahabat itu dalam kehidupan sehari-harinya, contoh teladan kita.
Itu orang-orang yang saya ceritakan ini loh, anak-anak, itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Apa orang kepengen wong yang sudah dijamin masuk surga? Apa nggak kepengen ketemu mereka? Apa nggak pengen mengenal mereka? Semua itu bisa kita peroleh ketika kita bersikap, berkelakuan, berakhlak seperti mereka, sehingga kita berhak menikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Oh, iki to sing biyen Bunizam cerita kayak, oh Umar bin Khattab kayak ngene ya. Oh, iki Usama sing elek ning ati bojone ayu banget. Oh, lah kok saiki pangling kok dadi bagus. Setelah di surga itu nggak ada orang jelek, nggak ada orang hitam, mungkin putih-putih semua. Jadi sampe nek ketemu aku ya insya Allah muga-muga ya aja pangling, aku wis ora ireng. Sampe mudah-mudahan. Jadi keinginan-keinginan yang seperti ini kita tularkan kepada anak-anak, kita tumbuhkan kepada mereka supaya mereka juga ingin berubah jadi baik. Sekali lagi selamat jalan, selamat berpisah, selamat berbahagia dengan keluarga. Sampai ketemu nanti tanggal sore 16 ya, 16. Insya Allah saya kesini walaupun bos-bos ini nggak ada, tapi insya Allah saya akan kesini. Ikinku, aku pengen salaman dengan semuanya. Tapi aku sing moro, Bapak Ibu nggak usah bangun. Kan katanya nengon agama ki wong sing numpak mobil kudu ngurmati sing wong numpak motor. Wong numpak motor nek arep salaman kudu mendeki sing numpak sepeda. Sing numpak sepeda nek arep ngajak salaman wong sing mlaku kudu sing sepeda sing mudhun. Ketika orang sendirian, dia yang harus menemui orang banyak. Salah kaprah awake dhewe karo wong akeh sing diomongni sakake, mantri ngatur kok kono salaman. Enggak, saya mau coba praktekkan. Saya yang akan mendatangi panjenengan karo ambek ngapalke ya nanti kalau saya sebut nama. Ya. Seluruh kekurangan dan kehilapan mohon maaf lahir batin. Semoga selamat melanjutkan Ramadan yang tinggal sedikit. Semoga kita semua termasuk golongan yang diterima amanah, diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Sehingga kita besok masuk tanggal 16 sudah dengan semangat baru yang beda dari yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.